Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga alhamdulillah di tahun ajaran baru ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat ya, walaupun memang pembelajaran kita ada yang daring, ada yang luring. Namun tentu semuanya tetap semangat, tetap berusaha untuk menuntut ilmu dari manapun dan kapanpun. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 1 kelas 3 tentang Nabi Muhammad panutanku. Ayo bismillah belajar bersama ya teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini tentunya dengan kondisi pandemi ini tetap semangat. Insya Allah, Allah yang akan mencabut wabah ini. Oke teman-teman, sebelum belajar kita akan melihat dulu pemandangan yang begitu indah. Lihat teman-teman semuanya, ada melihat pelangi bukan? Kita melihat di sini ada pelangi teman-teman. Begitu indahnya kita melihat pantai. Sebelum kita belajar bagaimana sayangnya atau kisah teladannya atau Nabi Muhammad sebagai panutan kita semuanya. Teman-teman lihat pelangi, begitu indahnya ketika selepas hujan biasanya kita melihat ya. Itu kita melihat ada pelangi ya teman-teman. Sudah siap kita belajar? Sudah melihat pelanginya? Karena videonya lumayan panjang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Isi materi yang akan kita bahas adalah yang pertama Nabi Muhammad panutanku, yang kedua adalah membahas terkait percaya diri dan mandiri. Nah, teman-teman pastikan fokus dan tentunya berdoa kepada Allah, semoga Allah mempermudah atau mempercepat dicabutnya wabah ini dan tentunya kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Nabi Muhammad, pelajaran 1, Nabi Muhammad adalah panutanku. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih tujuan diutusnya Nabi Muhammad, di antaranya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Jadi nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan pada diri Nabi Muhammad terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sifat mulia seperti patonah, tabligh, sidik, dan amanah. Nah, teman-teman semuanya, tentunya setiap rasul atau sifat wajib bagi rasul diantaranya adalah fatonah pintar, tabligh menyampaikan, sidik itu benar, dan amanah dapat dipercaya. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, berarti pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga akan menjelaskan terkait bagaimana dulu Rasul SAW. Karena kalau seseorang jadi panutan, jadi teladan, maka kita harus tahu juga sejarahnya ya. Jangan seenaknya kita mencari teladan atau mencari panutan atau idola ya. Ternyata kita tidak tahu bagaimana dulunya, perilakunya gitu ya. Kita jangan seenaknya misalnya menjadi pemuja atau pengidola Korea dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan ketika umur 6 tahun. Ibunya juga meninggal. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW itu anak yatim piatu.
Lanjut teman-teman semuanya, meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Jadi Nabi Muhammad itu setelah diurus oleh ibunya, lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan pada usia 8 tahun sang kakek meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi teman-teman semuanya, Nabi Muhammad itu diasuh setelah oleh ibunya itu oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu setelah itu diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, setelah Nabi Muhammad memiliki sifat percaya diri, lalu sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad menggembala kambing, dan karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi sudah mandiri ya Nabi Muhammad. Insya Allah teman-teman juga bisa kok mandiri ya. Belajar berdagang, belajar membantu juga. Nah, Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad sudah mahir melakukannya. Nah, teman-teman semuanya, saat Nabi usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Nah, di 12 tahun, Nabi Muhammad itu sudah berdagang. Dan pengalamannya berdagang membuat mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti, jadi Al-Amin itu adalah artinya orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Dan Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Oke, nah teman-teman semuanya di sini, suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan mereka. Dan dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW mengajukan usul. Nabi Muhammad melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Jadi dalam salah satu kisah ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang selalu pertama kali datang. Jadi Nabi Muhammad diputuskan untuk menyelesaikan perselisihan ini. Nah, setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad yang adil bagi mereka. Nah, itulah teman-teman semuanya proses atau kisah bagaimana kita mengambil pelajaran tentang ceritanya Nabi Muhammad yang sejak kecil yatim namun tetap percaya diri. Sejak kecil yatim namun tetap mandiri melalui bekerja, mengembala, lalu berdagang. Dan tentunya dengan kejujurannya Nabi Muhammad dipercaya oleh kaum Quraisy. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ketika Nabi berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri meskipun kaum Quraisy menentang. Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah menyembah Allah, ya. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir.
Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya, dan dengan percaya diri Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad haruslah diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Nah, teman-teman semuanya, itu sekelumit pengantar atau pembuka yang menjelaskan terkait bagaimana Nabi Muhammad memiliki sifat percaya diri dan juga mandiri. Oke, teman-teman semuanya, dari kisah Nabi Muhammad diperoleh beberapa keteladanan berikut. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang insan yang memiliki akhlak mulia sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qalam. Yang berikutnya, Nabi Muhammad seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi rintangan ketika berdakwah dan penentangan ketika berdakwah, yaitu ketika menyerukan untuk menauhidkan Allah. Yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Nomor 5, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nomor 6, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian, hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Oke, teman-teman semuanya, kita akan melihat gambar, kembali lagi ke buku pelajaran. Kita melihat tentang gambar berikut. Di sini ada gambar berikut ini secara berurutan berisi pesan tentang percaya diri dan mandiri. Amati dan diskusikan dalam kelompokmu. Di sini ada seorang anak yang gembira di pagi hari mau berangkat sekolah, memakai kaos kaki, juga membawa tas dengan semangat. Lalu di perjalanan dia semangat belajar, dan di gambar 1.3 dia semangat mengikuti pembelajaran, dan di gambar 1.4 guru menjelaskan apa yang disampaikan. Nah, teman-teman, itu penjelasan dari Bapak. Namun teman-teman bisa menjelaskan apa sih setelah diamati, apa sih sebetulnya dari gambar ini gitu ya, teman-teman. Ini gambar ini. Lanjut ke tugas 1. Setiap kelompok membaca teks yang berkaitan dengan sikap percaya diri. Yang berikutnya tugas 2-nya adalah perwakilan kelompok. Oke, kita akan membaca teks yang terkait percaya diri dari buku Kementerian Pendidikan Kementerian Agama. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sikap percaya diri. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu percaya diri, dan orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Itu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan jelaskan lagi sikap percaya diri. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyi atau bercerita di depan kelas? Ya teman-teman, apa yang kamu rasakan? Ada grogi, deg-degan, atau takut pada dirimu, atau kamu mampu melakukannya dengan penuh keyakinan? Nah, semua perilaku di atas adalah cara untuk melatih percaya diri. Dan percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan, ya. Percaya diri teman-teman semuanya. Oke, contoh sikap percaya diri. Misalnya kita belajar sungguh-sungguh mengerjakan tugas. Jangan mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi. Dalam beribadah kita pun harus percaya diri, karena kita harus yakin bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapatkan ridho Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita.
Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri dan berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman-teman semuanya, sudah jelaskah tentang percaya diri? Bapak percaya teman-teman bisa kok ya. Percaya diri sekali lagi adalah meyakini atas kemampuan yang dimiliki. Nah, sikapku, aku yakin dan percaya pada kemampuan diriku sendiri. Nah, di kelas 3 ini ya teman-teman harus semakin paham bahwa semakin tahu tentang kemampuan diri sendiri, tidak usah takut, tidak usah malu, dicoba terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman di sini ada Ayo Bernyanyi ya, percaya diri. Nada lagunya Dua Mata Saya. Teman-teman tahu kan lagunya Dua Mata Saya? Nanti Pak Andi akan coba share video yang lain juga ya terkait lagunya Percaya Diri. Kalau ini sebagai pembuka ya. Kalau suaranya jelek mohon maaf. Sikap percaya diri banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Nah, lanjutkanlah teman-teman ya. Nanti boleh dikirim videonya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ayo kerjakan. Nah, lihat teman-teman ada gambar 1.5 dan 1.6. Apa yang kamu lakukan jika guru menyuruh menerangkan sebuah gambar? Ayo, apa yang kamu lakukan? Menceritakan atau apa? Silahkan ya. Nah, kita lihat di sini, insya Allah aku bisa nih teman-teman. Di sini ada tanda checklist di kolom berikut. Pilih jawaban yang menurut teman-teman dilaksanakan. Misalnya, aku melakukan tugas sekolah, betul tidak? Aku terpengaruh oleh ucapan orang lain, betul tidak? Nah, ini harus diisi ya teman-teman, sesuai dengan jawaban dari teman-teman yang dimiliki. Lanjut. Ayo berlatih. Nabi Muhammad diutus Allah untuk apa? Untuk berdakwah. Nabi Muhammad selalu apa? Percaya diri dalam dakwahnya. Orang yang percaya diri selalu titik-titik. Silahkan diisi ya teman-teman semuanya. Silahkan diisi, nanti di-share. Lanjut ke materi sikap mandiri teman-teman. Tadi sudah percaya diri, sekarang mandiri kita jelaskan. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih sering mengerjakan diri sendiri sesuai kemampuannya. Contoh sikap mandiri. Apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Misalnya ya, contoh sikap mandiri itu mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapihkan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu diperintah ayah dan ibu. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sikap mandirinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Nah, sikapku teman-teman, apa yang harus kita lihat dari sikap mandiri Nabi Muhammad SAW? Maka teman-teman juga sama, harus fokus, harus yakin bahwa Allah menganugerahkan kita kemampuan menulis, kemampuan membaca, serta kemampuan yang lainnya agar kita mampu ya. Di sini ayo bekerja sama, silahkan ya teman-teman. Contoh sikap manja yang tidak sesuai dengan sikap mandiri, teman-teman masih suka disuapin, masih suka dicebokin. Nah, suka seperti itu tidak ya. Nah, lanjut teman-teman semuanya di kolom checklist tadi. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Jawablah sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan di rumah. Yang nomor 2 misalnya, aku membereskan kamar tidur sendiri. Nah, teman-teman semuanya,
selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ketika aku makan disuapi. Nah, silahkan. Aku mencuci pakaianku sendiri, silahkan. Nah, teman-teman itu ya. Terus, ayo berlatih. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Di rumah teman-teman belajar apa ya? Terus apa sih manfaat sikap mandiri dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, ini apa sih manfaat sikap mandiri? Terus di sini juga tuliskan 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. Teman-teman semuanya, tuliskan kegiatan di sekolah ini orang tua untuk orang tua ya, teman-teman. Iya, itu saja untuk materi kelas 3 tentang Nabi Muhammad panutanku yang menjelaskan tentang sikap percaya diri dan mandiri. Terima kasih teman-teman, pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.